Pintu teater satu segera dibuka. Bagi kalian para pengangguran yang masih satu passion dengan kaum rebahan, tidak percaya diri, dan tidak punya pacar, muasabah diri Anda. Karena kami bukan ajang pencari jodoh. Selamat malam, selamat datang kembali di Radio Halo Indonesia untuk menemani malam Jumat kalian. Bersama saya Mr. Haris yang ganteng yang tidak maksimal dalam program Halo Experience. Iya, kali ini kalian pasti bertanya-tanya kenapa saya sendirian solo karir jadi host. Saya bisa jelaskan, dan Pak Direktur kita Mas Niko ini sedang ke Shanghai untuk menimba ilmu-ilmu halunya. Mr. Han sedang mengurus izin pabrik usaha Ops, dan Mr. Red sepertinya sebelah saya ini tadi. Tapi rohnya sedang jalan-jalan ke negeri Avatar. Mr. Red, bangun nih. Ya, bisa jelaskan Mr. Red, Anda tadi kemana? Enggak, saya cuma ketiduran. Semalam begadang. Oh, super sekali jawaban Anda, Mr. Red. Sepertinya saya harus bergantian posisi dulu dengan Anda. Coba gantian, Pak. Ayo, Pak. Ya, jadi kami di sini mohon maaf kepada para sobat Halu karena investigasi Halu nggak diupload selama 2 minggu ini. Jadi kami sempat 2 kali gagal siaran karena mendapat masalah. Kami berempat itu ditunggangi, atau istilahnya ditumpangi, agar kami menolong sesuatu yang tidak boleh ditolong, melepaskan sesuatu yang tidak boleh dilepaskan, dan mengingat sesuatu yang tidak boleh diingat. Hah? Apakah itu seperti mantan, Mr. Red? Sepertinya deskripsinya ini seperti mantan. Daripada kita semakin ngawur, kita harus membahas episode 3 kali ini. Enggak, Pak, enggak. Saya belum selesai jelasin. Jadi, sekarang formasi kita tuh, saya siaran sama Mr. Harris dan Mas Niko sama Mr. Hans berjaga-jaga agar kami tidak ditumpangi lagi seperti siaran-siaran sebelumnya. Oh, jadi dari tadi mereka berdua ini di sekitar kita, Mr. Red. Apakah hati dan pikiran saya dibutakan oleh mantan? Jadi daripada kita berlama-lama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerita tentang Pak Direktur kita, Mas Niko. Pengalaman mistis yang dialami beliau beberapa tahun lalu. Jadi gini prolognya. Kali ini ceritanya datang dari Pak Direktur kami. Dia tidak mau bercerita sendiri. Karena kalau dia cerita sendiri, kami tidak digaji. One day, sebelum Pak Direktur kita menjadi direktur di Radio Halu, beliau dulu menjadi seorang karyawan di bagian administrasi gudang PT ABC alias anak bapak cakep di kota Palembang. Karena tuntutan pekerjaan, terkadang Pak Direktur kita ini pulang sampai larut malam, sekitar pukul 7 sampai dengan 9 malam. Karena saya tidak hafal cerita lebih lanjutnya, saya membutuhkan Mr. Red untuk menceritakannya. Mr. Red, bangun, cuk, bangun, cuk. Ya, singkat cerita, beliau lembur dan pekerjaannya itu baru setengahnya yang selesai. Sekitar pukul setengah 10 malam, karyawan yang lain sudah pulang. Jadi Mas Niko sendirian. Tak berselang waktu lama, ketika tengah sibuk mengerjakan tugasnya, ada suara motor masuk. Dan Mas Niko lihat ke arah parkiran, itu memang ada motor yang terparkir di sebelah motornya. Ada suara buka pintu depan kantor. Ada yang berjalan ke arah gudang. Karena penasaran, beliau pun keluar dan mengecek ke arah gudang. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Masih gelap dan dikunci pintunya. Saat itu beliau berpikir mungkin temannya tadi itu mau ke WC, mau ke toilet. Karena dia penasaran tadi kan, dia pergi ke toilet untuk memeriksa apakah memang ada orang. Dan ternyata memang tidak ada orang juga di toilet. Masih dalam keadaan penasaran, dia pun kembali lagi ke meja kerjanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Ketika hendak duduk di meja kerjanya, beliau melihat temannya yang bernama Mbak Aini. Itu posisinya Mbak Aini itu membelakangi beliau. Mbak Aini tengah menghadap ke lemari penitipan barang, misalnya helm, tas, atau sepatu gitu. Biasa ditaruh di situ. Mas Niko pun memanggil temannya itu, "Mbak Aini, ada yang ketinggalan ya?" Tidak ada jawaban. Ya sudah, jadi mungkin lagi sibuk mencari barangnya, mungkin lagi buru-buru yang Mbak Aini tadi, sehingga tidak menjawab pertanyaan dari beliau. Sehingga beliau
tidak terlalu mempermasalahkannya. Jadi beliau lanjut kerja, dan baru sekitar beberapa detik beliau mulai sibuk lagi. Dia menoleh lagi ke arah lemari penyimpanan itu, dan ternyata Mbak Aini tadi sudah tidak ada di sana. Ketika tengah sibuk kembali mengerjakan tugasnya, suddenly terdengar pintu gudang tadi. Itu kan pintunya berupa pintu tralis gitu, jadi pintu dorong, rolling door. Pintunya digeser, bunyinya gede kan. Jadi karena penasaran tadi kan, beliau berdiri dari meja kerjanya dan untuk mengecek ke arah gudang tadi, dan ternyata pintu gudang itu tadi masih menutup, masih terkunci seperti tadi pertama dia periksa. Di sebelah rolling door itu ada pintu biasa khusus untuk karyawan lalu lalang, karena itu posisinya nggak dikunci. Karena penasaran tadi kan, beliau membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam gudang. Begitu masuk ke dalam gudang, lampu di dalam gudang tersebut menyala. Jadi lampunya itu mati menyala seperti di cerita SpongeBob. Iya kan Squidward? Nggak, ini serius-serius. Jadi memang kedip-kedip lampunya. Dan di sana beliau melihat sosok berbaju putih dan rambutnya panjang menjuntai sampai hampir menyentuh lantai. Rambutnya panjang. Posisi makhluk itu berdiri membelakangi beliau. Tapi karena saat itu ruangannya remang-remang, sehingga pada saat masih di kejauhan, beliau tidak terlalu jelas melihat sosok tersebut. Mungkin masih dikira itu temannya kali ya. Jadi beliau berjalan ke arah makhluk tersebut, dan saat semakin dekat, ternyata benar saja itu sosok Mrs. K. Beliau pun berlari ke arah pintu, dan sialnya pintu yang semulanya tidak dikunci malah terkunci dari luar. Beliau menggedor-gedor, berteriak-teriak, minta tolong. Ya nggak ada siapa-siapa kan di kantor. Saat itu beliau merasakan makhluk tersebut bernapas di belakangnya, sehingga beliau langsung membaca-baca semua doa yang dia bisa. Setelah itu, ketika dia rasa makhluk tersebut sudah tidak ada lagi di belakangnya, beliau langsung lari mencari tempat keluar yang lain. Beliau berhasil menemukan celah di atas rak penyimpanan barang gitu. Beliau nekat memberanikan diri memanjat rak tersebut untuk keluar dari celah tersebut. Celah tersebut mengarah ke tangki penyimpanan air. Celah tersebut dia tuh kayak lubang ya, terus ditutupin kayak kawat-kawat gitu, sehingga kawatnya dibuka. Beliau keluar dari sana. Beliau menuruni tangga di tangki penyimpanan air tersebut, melewati lembah, berpetualang bersama teman-teman. Enggak, ini serius. Di bawah tangga tersebut ada jalan sempit kayak gitu. Itu merupakan celah antara kantor beliau dengan gudang tadi. Beliau berjalanlah, jalan miring kayak gitu, kayak kepiting, melewati celah tersebut. Beliau tidak terlalu fokus ke jalan ya. Pokoknya dia jalan aja terus untuk sampai ke ujung dari jalan tersebut. Ada tangga lagi kalau nggak salah katanya. Jadi dia jalan terus. Tiba-tiba dia mentok, dan ternyata tepat sekali di sebelahnya, sehingga sampai bahu mereka tuh bersentuhan, makhluk tersebut ada, dan mereka saling bertatap-tatapan layaknya jatuh cinta pada pandangan pertama. Enggak, ini serius. Jadi beliau melihat jelas penampakan wajah dari makhluk tersebut. Jadi wajahnya tuh beliau mendeskripsikan matanya hitam kayak pakai celak di kantong matanya itu, terus mukanya tuh bengkak kayak apa ya, kayak mayat yang tenggelam gitu loh. Jadi mukanya biru bengkak gitu. Lama itu mereka bertatap-tatapan, sehingga sampailah pada saat kesadaran beliau itu mulai sedikit kabur, mulai agak mau pingsan gitu. Sudah, makhluk tersebut pergi akhirnya, dan beliau cepat-cepat melewati celah sempit tersebut. Tidak melewati tangga lagi, jadi dia langsung lompat ke bawah. Beliau pergi tanpa membawa barang-barangnya seperti jaket, helm, dan lain-lain. Jadi beliau hanya mengunci pintu kantor, langsung tancap gas, ngebut. Dia jalan sampai ke rumah, motornya ada nos. Enggak, ini saya serius, ngebut ya. Setelah itu ya sudah, tamat. Terima kasih my brother yang sudah menceritakan pengalaman dari Pak Direktur kita. Saya sedikit terbawa suasana. Nampaknya cerita Anda menggelitik paru-paru saya dengan humor-humor sampah Anda. Tapi serius, pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini,
Jangan bekerja sampai larut malam, karena rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Rezeki bukan di tangan Kokolim atau Kang Sukri. Bentar Cuk. Kang Sukri siapa Cuk? It's not about what you believe. It's about how you behave. Alright. Bisa bantu saya, Mr. Red? Saya lupa arti Indonesianya karena saya sudah lama tidak pulang ke Inggris. Perasaan kampung halamannya di Madagaskar. Ya, jadi artinya kurang lebih gini. Ini bukan tentang kita percaya atau enggak, tapi bagaimana kita bersikap. Terserah kita mau percaya atau enggak dengan adanya keberadaan gaib gitu. Terserah. Mereka nggak peduli. Kita mau percaya, ayo. Enggak juga ya udah. Yang penting sikap kita terhadap mereka. Jangan mentang-mentang kita nggak percaya sama mereka, kita jadi bersikap menantang atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat mereka risih, marah, atau bahkan sampai menyakiti mereka. Dan terakhir, sebaiknya kita menyikapi malam dengan beristirahat, karena malam adalah waktu bagi mereka. Mawar itu merah, violet itu biru. Yang closing kan Mr. Harris. Mr. Harris, silakan closing. Ya, kalau nggak penting-penting amat ya di rumah aja, ngapain keluar kan? Ingat loh pesan ibu, jangan lupa pakai masker, cuci tanganmu, jaga keluargamu. Kok mirip lagu sih? Oh iya, jangan lupa seperti biasa, like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, biar kami dapat AdSense untuk mendirikan kantor siaran kami. Kalau kamar saya dipenuhi makhluk metafisika. Saya Mr. Haris, saya undur diri. Sampai bertemu di siaran selanjutnya.